Bismillah, kita mulai Pak. Nanti dibuka dulu. Tanpa moderator dulu ya. Gimana? Tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah. Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Rangkaian sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah Al-Furai hafizahullah taala wa ra'ah. Dan kita masih berada di bab tentang sunnah berkaitan dengan merawat badan, berkaitan dengan berhias, berkaitan dengan merawat rambut, dan seterusnya. Penulis menyebutkan di poin berikutnya, setelah beliau membahas tentang masalah penggunaan minyak wangi, lalu beliau menyebutkan minas sunnati at-tayammunu 'inda tarjili sya'ri. Bagian dari sunnah adalah mendahulukan yang kanan ketika seseorang menyisir rambut. Wal maqsudu bi tarjili sya'ri huwa mushtuhu. Yang dimaksud di sini adalah menyisir rambut. Bagian dari sunnah ayyabda'a bil jihatil yumna thummal yusra. Ketika seseorang menyisir rambut, dianjurkan untuk dimulai dari kanan, kemudian kiri. Dan mungkin seperti ini, sebagian orang kadang kurang peduli. Andaikan dia lakukan ini dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, akan mendapatkan pahala. Orang menyisir rambut, mau kanan dulu, mau kiri dulu, waktunya sama. Modal yang dia keluarkan sama, modal waktu, modal tenaganya sama. Tapi ada yang bernilai pahala dan ada yang tidak bernilai pahala. Inilah seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-alimu yaja'alu adatan ibadah. Orang yang alim, dia bisa menjadikan kebiasaan rutin sebagai ibadah. Di antara contohnya adalah ketika seseorang menyisir rambut atau melakukan aktivitas harian yang di situ ada panduan dari Nabi SAW. Orang alim bisa meniatkan itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu alaihi hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang menunjukkan anjuran ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika beliau pakai sandal, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap urusan beliau SAW. Wa taqaddama, dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, anna taqdimal yumna fi a'dha'il wudu' minas sunnah. Mendahulukan yang kanan ketika orang itu berwudu, bagian dari sunnah. Wa kadza huwa fil ghusli, demikian pula ketika seseorang mandi. Fa inna minas sunnati al bad'a bisyikkil aiman. Bagian dari sunnah adalah memulai anggota badan sebelah kanan qabla al aisar, sebelum yang kiri. Wa kadzalika taqaddama qariban anna minas sunnati at-tayammun 'inda tana'ul. Demikian pula bagian dari sunnah adalah memulai bagian kanan ketika pakai sandal. Dan posisi yang ketiga,
Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan adalah yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah at-tarajjul, menyisir rambut. Wa yadkhulu fihi dahnuhu, dan termasuk di antaranya adalah memberi minyak rambut. Sehingga kalau kita menggunakan minyak rambut pakai tangan, maka dahulukan yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Wa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa fi sya'nihi kulli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan beliau. Maksudnya adalah beliau suka mendahulukan yang kanan di setiap urusan allati hiya min babit takrim, urusan yang nilainya perbuatan yang mulia, urusan yang statusnya adalah perbuatan yang mulia. Kama qarrara hadhil qa'idah ghairu wahidin min ahli ilmi, sebagaimana kaidah ini telah ditetapkan oleh banyak ulama. Wa jaa fi riwayatin 'inda al-Bukhari, disebutkan dalam riwayat menurut Bukhari, di situ ada pernyataan yuhibbut tayammuna mastata'a. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan sebisanya. Ai ma lam yamna'hu mani, maksudnya adalah selama tidak ada halangan. Au wa hiya isyaratun ila syiddatil muhafadzati 'ala tayammun. Dan ini menjadi isyarat tentang bagaimana beliau sangat menjaga upaya untuk mendahulukan bagian kanan. Walakin yakhussu min dzalika ma kana min babit takrim. Namun para ulama memberikan batasan, ini berlaku untuk perbuatan yang statusnya amalan mulia. Katsalasatil waridati fil hadis, seperti 3 amalan yang disebutkan dalam hadis, yaitu pakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci. Atau amalan yang lain mimma waradat fiha sunnah, yang di situ atau amalan yang lain yang di situ ada dalilnya, seperti masuk masjid, kemudian halqur ra'si, ya, mencukur rambut, makan, minum, dan yang lainnya untuk hal-hal yang baik. Mimma lam yarid biha dalilun ala wajhil khusus, atau hal-hal yang baik yang tidak ada dalil secara khusus. Wa amma ma kana min babil adza, adapun yang sifatnya amalan yang kurang baik, amalan yang jorok, amalan yang kotor, fa innahu yabda'u biha bil yasar, maka yang diutamakan adalah bagian yang kiri. Kal istinja, seperti bersuci, wa khal'in na'lain, melepas sandal, masuk ke toilet atau yang lainnya. Wa hadhihi qa'idatun dzakaraha Syekhul Islam wa Ibnu Taimiyah wan Nawawi. Kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-yumna ahaqqu bit-taqdim ila al-amakin at-tayyibah. Bagian yang kanan lebih layak untuk didahulukan, ila al-amakin at-tayyibah, untuk mendapatkan atau di tempat-tempat yang mulia. Wa ahaqqu bit-ta'khir 'anil adza, dan yang paling berhak untuk diakhirkan 'anil adza, untuk hal yang sifatnya jorok. Wa mahallul adza, atau posisi yang menjijikkan, posisi yang jorok, ya, seperti beristinja, menggunakan tangan kiri, kemudian bersih-bersih sesuatu yang jorok, maka gunakan tangan kiri, dan seterusnya. Sebab ini yang kanan lebih dominan dipakai untuk yang baik-baik, dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, maka yang buruk-buruk menggunakan yang kiri. Dan seperti ini, Masya Allah, hanya Islam yang peduli dengan detail. Di agama yang lain kita tidak tahu apakah ada atau tidak, namun dalam agama kita ini sangat ditekankan. Sampai Nabi SAW melarang sahabat yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Dan beliau sebut
aktivitas itu sebagai tindakan meniru setan. Wa alaihi fattaqdimu bainahuma ala thalathi ahwalin. Berdasarkan hal ini, maka berkaitan dengan mendahulukan yang kanan, di situ ada 3 kondisi. Al-halul ula, kondisi yang pertama, maka min babit takrim, yang tujuannya adalah pemuliaan, ai min qabilit thayyibat, untuk hal-hal yang baik. Maka dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan, baik kaki maupun tangan, seperti makan, minum, memakai baju, berwudu, mandi, memakai sandal, at-tarajjul, menyisir rambut, ya. Kemudian termasuk diantaranya adalah motong rambut, ya, wa nahwihi, atau yang semacamnya. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang tadi kita baca. Yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya menjijikkan, min qubail al-khaba'ith, ya, dari kegiatan-kegiatan yang khabith. Maka didahulukan yang kiri, baik kaki maupun tangan, seperti masuk toilet, keluar masjid, beristinja, melepas sandal atau sepatu, wal imtikhat, atau diantaranya adalah buang ingus. Jadi kita kalau buang ingus pakai tangan kanan atau kiri? Tangan kiri. Baik, satu. Yang kedua, biasanya bersamaan 2 lubang hidung atau gantian? Gantian Pak Ustadz. Kalau gantian, dahulukan yang kiri. Sehingga pencet dulu yang kanan, lalu pakai tenaga dalam, pakai tenaga angin, agar nanti lendir yang ada di lubang hidung kiri keluar dulu. Kemudian pencet kiri, lendir yang ada di lubang kanan keluar. Subhanallah. Di mana ada ajaran seperti ini? Kalau tidak di ajaran Islam yang demikian rinci dan mungkin banyak orang yang kurang mengenalnya. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Qatadah. Dan di antara yang menyebutkan hal ini adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, ketika dia kencing. Wa la yatamassah minal khala'i biyamini, dan jangan yatamassah minal khala', bersuci dari habis buang air, biyamini, dengan menggunakan tangan kanannya. Baik. Sehingga di sini terdapat larangan keras untuk menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Ini kemaluan diri sendiri atau orang lain, Mbak? Ya, kemaluan diri sendiri dan orang lain. Nah, misalnya nyeboi anak, sehingga anak yang pipis, yang buang air, lalu kita nyeboi anak kita, pakai tangan yang mana? Nah, tentu saja jawabannya adalah tangan yang kiri. Al-halus tsalitsah, kondisi yang ketiga, ma taraddada fihi bainal amrain, untuk kegiatan yang dia bisa pakai kanan dan kiri. Ai lam yadhhar fihi takrim, di mana di situ tidak ada sisi yang lebih menonjol. Apakah ini sifatnya kegiatan memuliakan atau kegiatan yang menjijikkan? Fal aslu fihi tayammun. Nah, dalam kondisi ini maka yang dianjurkan adalah mendahulukan yang kanan. Jadi mungkin bisa kita buat kesimpulan berkaitan dengan gerakan yang sifatnya bisa 2 arah pendekatan, ya. Bisa disebut gerakan mulia, atau yang kedua gerakan apa sifatnya, saya tulis saja gerakan menjijikkan gitu aja, ya. Gerakan menjijikkan. Baik. Kalau gerakan mulia jelas kanan.
Kalau gerakan menjijikkan jelas kiri. Nah, bagaimana kalau dua-duanya memungkinkan? Jadi misalnya gerakan mulia ini contohnya bersuci. Gerakan menjijikkan contohnya membersihkan najis. Membersihkan najis atau kotoran. Baik. Kalau bersuci seperti wudu, tayamum, maka dahulukan yang kanan. Membersihkan najis atau kotoran. Gimana Pak contohnya Pak? Ya, misalnya gosok gigi. Gosok gigi. Baik. Gosok gigi itu lebih dekat kepada gerakan mulia, bersuci, atau lebih dekat kepada gerakan menjijikkan karena membersihkan kotoran. Wah, kita nggak pernah kepikiran kayak gitu ya Pak. Asal aja begitu sudah dikasih pasta, langsung kita gosok gigi. Mana yang lebih dekat? Gerakan mulia atau gerakan menjijikkan? Baik. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah jika tidak jelas, maka hukum asalnya adalah dahulukan yang kanan. Contoh yang lain. Potong kuku. Potong kuku itu lebih tepatnya gerakan bersuci atau gerakan bersih-bersih kotoran. Ini contoh yang lain. Nah, aneka gerakan seperti ini karena dia di posisi bisa dua kemungkinan, bisa disebut gerakan mulia, bisa disebut gerakan yang menjijikkan, maka hukum asal adalah dahulukan yang kanan. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Dalilnya apa? Hadis al-bab, hadis yang tadi kita baca, di mana Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan beliau. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini beliau pernah mengatakan, hadhihi qaidatun mustamirrah fi syar'i. Kaidah ini berlaku dalam syariat. Wa hiya innama kana min babit takrim wat tashrif. Bahwa praktek yang sifatnya memuliakan badan, seperti pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, masuk masjid, bersiwak, memakai celak, potong kuku, kemudian cukur kumis, menyisir rambut, kemudian nutful ibad. Nah ini, mencabut bulu ketiak. Itu membersihkan kotoran atau sifatnya bersuci. Kalau di sini An-Nawawi menyebut ini bagian dari kegiatan yang mulia. Kemudian halqur ra's, cukur rambut, salam ketika sholat, lalu mencuci anggota wudu, anggota toharoh, lalu keluar dari toilet, makan, minum, salaman, istilamul hajaril aswad, menyentuh hajar aswad, wa ghairi dzalika mimma huwa fi makna, atau amalan yang lain yang semakna dengan itu, yustahabbut tayammun fihi, maka dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Wa amma ma kana bididdihi, adapun kebalikannya, seperti masuk toilet, keluar masjid, buang ingus, istinja, melepas baju atau celana atau sepatu atau yang semisalnya, fayustahabbut tayasur fihi, maka dianjurkan untuk mendahulukan yang kiri. Wa dzalika kulluhu bi karamatil yamin, dan ini semuanya sebabnya adalah untuk memuliakan bagian yang kanan. Wa syarafiha, dan kemuliaan yang kanan. Wallahu alam. Wa ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamin ala al-yasar minal yadaini wa rijlain fil wudu'i sunnah. Ulama sepakat mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri, baik tangan maupun kaki ketika wudu, termasuk di antara amal sunnah.
lau khalafaha fatahul fadlu wa sahha wudu'uhu. Kalaupun dia tidak melakukannya, dia kehilangan keutamaan tadi walaupun wudunya sah. Sehingga kanan kirinya enggak beraturan misalnya. Kadang kiri dulu, kadang kanan dulu, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah walaupun wudunya sah. Wallahu alam. Baik, wudu 3 kali. Seperti apa gerakan yang benar? Kanan, 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 atau kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, karena kebanyakan orang kadang kanan, 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 kiri, 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 atau kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang betul yang pertama, kanan, 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 baru setelah itu kiri, kiri, kiri. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri. Loh kok bisa Pak? Kok kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali? Iya. Karena kalau kanan, kiri, berarti ada kiri yang mendahului kanan. Kanan, kiri, kanan lagi. Berarti kiri yang kedua tadi mendahului kanan yang ketiga. Kanan, kiri, kanan. Dan ini tidak diperbolehkan. Atau sifatnya kurang afdal. Baik, maka yang lebih tepat adalah kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Baik. Kalaupun tidak seperti itu, wudunya sah. Yang penting dia basah semua bagian anggota wudu. Faidah, satu pelajaran. Yusannu liman arada halka sya'rihi ayyabda'a bil janibil aiman. Dianjurkan bagi yang mau mencukur rambutnya untuk mulai dari sisi kanan. Tsummal aisar, kemudian sisi kiri. Wa hadhi sunnatun mundathirah. Dan ini sunnah yang sudah mulai berguguran, mulai ditinggalkan. Dalla 'alaiha haditsu Anas bin Malik, ditunjukkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina, mendatangi Mina, fa'atal jamrah faromaha, kemudian beliau mendatangi tempat lempar jumrah, faromaha, lalu beliau melemparnya. Tsumma ata manzilahu biminan, kemudian beliau mendatangi tenda beliau di Mina, wa nahara, lalu beliau menyembelih hewan. Tsumma qala lil hallaq, kemudian Nabi SAW meminta kepada tukang cukur, khudh, wa asyara ila janibihi al-ayman, thumma al-aysar, thumma ja'ala yu'tihin nas. Begitu sudah duduk, selesai lempar jumrah, lalu beliau cukur rambut. Setelah menyembelih hewan, Nabi SAW kemudian minta kepada tukang cukur, sekarang silakan ambil rambutku. Kemudian beliau mulai dari yang kanan, ya, kemudian yang kiri, dan beliau bagikan kepada masyarakat. Apa yang dibagikan, Pak? Yang dibagikan apa itu? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dibagikan, nah, Abu Talha radhiyallahu anhu termasuk di antara yang memilikinya. Nah, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi ke masyarakat. Ada yang cuma dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat sekian helai, dan mereka simpan. Karena jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sumber barokah atau bisa menjadi berkah bagi mereka yang ngalah berkah dengannya, diizinkan. Wallahu a'lam. Tapi ini hanya khusus untuk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bagi selain Nabi. Tsumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rambut itu kepada masyarakat. Dan kegiatan ini terjadi saat Haji Wada tahun 10 Hijriah. Kok bisa, Pak? Sebab Nabi SAW hajinya hanya sekali seumur hidup, dan beliau SAW cukur tahallul awal, ya, ketika sudah selesai lempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan hadiyu, lalu Nabi SAW cukur dan boleh ganti baju. Baik. Wa mimma yunha anhu fi hadzal bab, dan termasuk di antara urusan berpakaian yang dilarang adalah at-tashabbuhu minar rijal bin nisa. Lelaki meniru wanita. Wa minan nisa'i bir rijal, atau wanita meniru laki-laki.
Wa tashabbuhu bil kufari fil libas, atau meniru pakaian orang kafir. Wal khuyala'u fil libas, bersikap sombong ketika memakai pakaian. Sehingga pakai pakaian tiba-tiba langsung berubah cara jalannya. Biasanya biasa, sekarang begini. Gara-gara pakaian. Isbal, membuka aurat, memakai emas. Al-harir, memakai sutra bagi laki-laki. Illa min udhrin, kecuali ketika ada uzur. Halqul lihyah, mencukur jenggot. Wa adamu qassis syari', kemudian membiarkan kumis. Wa idharul mar'ah mafatinaha, wanita menebar fitnah ala wajhin ghairi masyru'in, dengan cara yang tidak disyariatkan. Wal mar'atu tajtanibun nams wal washam wa falajil asnan, wanita terkadang mempraktekkan an-nams, mencabut bulu di wajah. Al-washam, atau menggunakan tato. Wa faljil asnan, atau ngerek gigi sehingga giginya jadi jarang-jarang. Kemudian menyambur rambut. Wa wasli sya'ri, termasuk menyambur rambut. Wa taghyiri khalqillahi ta'ala, mereka mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Wassabghi bis-sawat, termasuk diantaranya adalah yang dilarang memakai semir uban dengan semir warna hitam. Baik, walhamdulillah, demikianlah yang diajarkan dalam syariat kita, bagaimana seorang muslim dihiasi dengan aneka adab dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tambahkan di sini berkaitan dengan urusan rambut. Nabi SAW memerintahkan agar rambut itu wajib dimuliakan. Wajib dimuliakan. Bagaimana bentuk memuliakan rambut? Dirawat. Sehingga yang punya rambut harus dirawat. Nabi SAW pernah bersabda, ya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, Tabrani dan yang lainnya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Mungkin orang dulu ketika mereka punya rambut terkadang acak-acakan, berdebu, enggak diurusi dan seterusnya. Maka ketika Islam datang, Nabi SAW selalu atau beliau mengingatkan agar merawat rambutnya. Baik. Kemudian yang kedua, ketika orang punya rambut, maka catatan yang kedua, jangan sibuk, ya, jangan terlalu sibuk, ya, dengan rambut, sehingga selalu nyisir berkali-kali, disisiri lagi, sisir lagi, dirawat rambutnya sampai habis jutaan, bahkan puluhan juta hanya untuk merawat rambut. Ini orang yang terlalu sibuk dengan rambut. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang posisi manusia yang sedang berjihad. Mereka berdebu, badannya kusut dan seterusnya. Tapi itu mendatangkan pahala karena mereka sedang berjihad di jalan Allah. Baik. Beda dengan rambut seperti ini. Ya. Naha Rasulullah anittar. Nah, di sini ada sebuah hadis
dari Abdullah bin Ma'qil bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Nah, ini berlaku bagi laki-laki. Maka laki-laki tidak sibuk berdandan, tapi laki-laki menampakkan aktivitasnya. Nah, yang seperti ini pun dibatasi. Sehingga Nabi SAW melarang orang yang memakai sisir rambut illa ghibban, kecuali hanya sesekali. Wallahu alam. Nah, jadi di sini wajib dimuliakan dalam arti dirawat. Jangan terlalu sibuk dengan rambut. Tujuannya adalah biar tidak banyak menyita waktu. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai di bab tentang adab berpakaian, adab merawat diri dan seterusnya. Nah, coba. Baik, insyaallah kita akan sambung ke bab berikutnya. Namun mohon ditunggu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang. Kita sudah selesai bab tentang masalah merawat badan. Baik menggunakan make up, kemudian memakai parfum dan seterusnya, termasuk menyisir rambut yang tadi sudah kita bahas. Dan itu ada aturan yang berlaku bagi wanita dan ada aturan bagi laki-laki. Wanita dia boleh berlebihan dalam merawat badan. Berlebihan dalam arti melebihi laki-laki, tapi tidak boleh keluar rumah pamer badan. Laki-laki tidak boleh berlebihan ketika merawat badan. Walaupun ketika dia di luar, dia tampak dalam posisi tidak menutup dirinya dengan jilbab, kemudian dia terbuka, diekspos dan seterusnya. Maka demikianlah keseimbangan syariat. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang berbeda antara laki dan perempuan. Sekarang kita masuk pada bab baru, sunanun fil utas wat tatha'ub. Sunnah ketika bersin dan ketika at-tatha'ub, ketika menguap. Sunanul utas. Kita akan bahas yang pertama, sunnah ketika bersin.
Yusannu lil 'atis ay yaqula alhamdulillah. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang bersin untuk membaca alhamdulillah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Kalau kalian sedang bersin atau kalau kalian sudah bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkallah. Sedangkan orang yang mendengarnya ucapkan yarhamkallah. Fa idza qala lahu yarhamkallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau dia mendoakan yarhamukallah, maka ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu wa yuslih balakum. Coba perhatikan kalimat ini. Wa yuslih balakum, dan memperbaiki bal. Apa yang dimaksud dengan al-bal? Al-bal wa yuslih balakum di sini kalau dilihat di footnote hadis riwayat Bukhari, al-bal ada yang menyebutkan itu adalah titik pusat yang menentukan kendali kehendak manusia. Kalau dalam peta otak, al-bal itu apa kemarin istilahnya? Saya sempat ketemu dengan Dokter Saraf. Ya, pusat otak di sini. Ya. Mungkin Pak Dokter bisa menyebutkan peta otak manusia. Nah, ini yang mana ya? Wah, nanti daripada keliru ya. Hipotalamus. Hipotalamus. Mungkin mirip seperti itu. Wa yuslih balakum. Allah akan memperbaiki bal kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah memperbaiki bagian yang menentukan kehendak kamu. Kamu pengen apa? Awal mulanya triggernya adalah bal. Sehingga dia pengen A, pengen B. Triggernya ada di mana? Di bal. Saat Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bal seseorang, maka dia akan selalu berusaha punya semangat jadi orang baik. Sehingga triggernya selalu ada dalam kebaikan. Trigger A, trigger B selalu dalam kebaikan. Wa yusannu lahu ayunawwi'a fayaqulu ahyanan. Namun dianjurkan sesekali untuk mengganti doa setelah bersin. Tidak hanya alhamdulillah, tapi dengan lafaz alhamdulillahi ala kulli hal. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli halin. Hadis riwayat Abu Dawud, dan kata Ibnu Qayyim sanadnya sahih. Wa yaqulu lahul musyammit yarhamukallah. Sementara orang yang mendoakan, dia membaca kalimat yarhamukallah. Wa yusannu lil 'atis ay yarudda alaihi fayaqul yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Wa kullu hadza, dan dianjurkan bagi yang bersin yang didoakan untuk menjawab yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Dan semua ini menunjukkan, atau wa kullu hadza dalla alaihi haditsu Abi Hurairah as-sabiq. Dan ini semuanya telah diisyaratkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillahi ala kulli hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar. Beliau pernah melihat ada orang bersin, lalu orang itu membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Na'am, as-salatu wassalamu ala Rasulillah." Ya betul, memang as-salawat dan salam itu untuk Rasulullah. Walakin laisa hakadha 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar meluruskan, "Idza atasa ahadukum falyakul." Kalau kalian bersin, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Baik. Sehingga di sini kita lihat bagaimana pengingkaran para sahabat ketika ada orang yang beramal tidak sesuai sunnah. Ya. Ibnu Umar. Coba kita tampilkan hadis ini ya. Nah, di sini. Anna rajulan atasa ila janbi Ibni Umar. Ada orang yang bersin di samping Ibnu Umar. Faqala, lalu orang itu mengucapkan, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jadi dia baca Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, wa ana aqulu Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Aku juga bisa untuk membaca Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walaysa hakadha, namun tidak seperti ini. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allamana an naqul, beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ini kalau ada di zaman sekarang, mungkin ketika Ibnu Umar mengingkari, dia protes. Zikir kok dilarang? Mau sholawat kok dilarang? Mau ini kok dilarang? Tidak dilarang, tapi Anda melakukan tidak pada tempatnya. Dan ketika sebuah zikir tidak dilakukan pada tempatnya, yaitu kesalahan. Sebab syariat sudah mengatur, di kegiatan ini ada zikirnya, kegiatan ini ada zikirnya. Masing-masing punya tata cara zikir sendiri, punya redaksi zikir sendiri. Terus, yang terbaik bagaimana? Lakukan sebagaimana posisinya. Sehingga kegiatan A ada zikir A, kegiatan B ada zikir B, dan demikian seterusnya. Baik. Dan hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Orang ketika mau masuk toilet, tentu saja dia tidak boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh, kok bisa, Pak? Itu bukan doa masuk toilet. Doa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Orang mau makan, berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, jelas salah. Loh, kenapa? Karena doa itu dipakai untuk masuk toilet, bukan sebelum makan. Loh, tapi kan kita berlindung dari godaan setan laki dan perempuan. Iya, cuman itu sudah ada tempatnya. Geser tempat, merusak aturan. Maka jangan asal ya. Sehingga orang kadang asal-asalan ketika dia berzikir. Bukan karena kita melarang zikir, tapi yang bersangkutan zikir tidak pada tempatnya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang mencintai sunnah dan tahu posisi-posisi sunnah, sehingga kita mengamalkan doa dan zikir sesuai dengan porsinya. Kita lanjutkan. Faidah. Di sini ada satu pelajaran. Tashmitul atish fardu kifayah. Mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu kifayah. Wa bihi qala jumhurul ulama, ini yang disampaikan merupakan pendapat jumhur ulama. Idza fa'alahu ba'dul hadirin saqatat taklif anil baqin. Kalau sebagian orang yang hadir sudah melakukannya, maka orang yang lain saqatat taklif, tidak berkewajiban untuk melakukannya. Wa ma'a dzalika la yanbaghi tarkuhu khurujan min istidlali man qala bi fardiyatil ain. Meskipun demikian, sebaiknya jangan kita tinggalkan. Karena ada sebagian
di antara ulama yang mengatakan hukum mengucapkan yarhamukallah itu fardu ain. Sehingga si A bersin, lalu si A mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, maka kita mendoakan yarhamukallah itu fardu ain. Wallahu alam. Maka sebaiknya jangan ditinggalkan dalam rangka untuk menghindari adanya pendapat bahwasanya itu adalah fardu ain. Wastadallu bistidlalin lahu haddun minan nadhar, dan mereka berdalil dengan aneka dalil yang jika kita lihat ada sisi lahu haddun minan nadhar, ada sisi kuat untuk dinilai, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, fa idza atasa ahadukum wa hamidallah, apabila kalian bersin dan apabila ada di antara kalian yang bersin dan dia memuji Allah, kana haqqan ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim, kalimat ini, kana haqqan ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, sami'ahu yang mendengarnya, ayyaqula, untuk mendoakan yarhamukallah. Jadi kira-kira gimana? Dohir hadis ini menunjukkan fardu ain. Kita lihat di footnote, hadis riwayat Bukhari. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin dan dia membaca hamdalah adalah fardu ain. Wallahu alam. Selanjutnya, sebaliknya bagian dari sunnah adalah kita tidak mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Jadi dia hanya bersin saja, tapi tidak memuji Allah. Fa idza lam yahmadillah ta'ala, kalau dia tidak memuji Allah ta'ala, al-atis, apabila yang bersin tidak memuji Allah, falaysa minas sunnati an nushammitahu, bukan bagian dari sunnah untuk mendoakannya. Bali sunnatu alla yushammat, bahkan yang sesuai sunnah adalah tidak didoakan. Berdasarkan hadis dari Anas, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi SAW. Fashammata ahadahuma walam yushammitil akhar. Lalu Nabi SAW mendoakan salah satu, yang satunya tidak didoakan. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, shammata hada walam tushammitni. Maka yang tidak didoakan tadi tanya, ya Rasulullah, Anda mendoakan dia, tapi Anda tidak mendoakan aku, wong kita sama-sama bersin. Qala, kata Nabi SAW, inna hadha hamidallah. Si A tadi memuji Allah. Walam tahmadillah, sementara kamu tidak memuji Allah. Maka Rasulullah SAW tidak mendoakannya. Baik, kita lihat di footnote, hadis riwayat Bukhari. Wa hadza min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini praktek Nabi SAW secara langsung. Juga disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, apabila kalian bersin, fahamidallah, lalu memuji Allah, fashammituhu, maka doakanlah dia, fa illam yahmadillah fala tushammitu, kalau dia tidak memuji Allah maka jangan doakan. Masya Allah, inilah pentingnya kita membaca alhamdulillah pasca bersin. Bersin sekali, bersin 2 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersin 3 kali, wah itu sakit orangnya, sehingga nanti didoakan syafakallah. Walakin idza kana al-maqam maqama ta'lim, namun jika tujuannya adalah dalam rangka untuk mengajar, misalnya ka'ayyurabbil abu ibnahu, seorang bapak mengajarkan kepada anaknya, atau al-muallim tullabahu, atau seorang guru mengajarkan kepada muridnya, atau yang lainnya, mimma huwa fi maqami ta'lim, yang tujuannya untuk pendidikan, fa innahu yaqulu lahu, maka jika ada siswa yang bersin atau anak yang bersin,
kita ajarkan, qul alhamdulillah. Ayo baca alhamdulillah. Ayo baca alhamdulillah. Liyurabbiyahu ala hadhihi sunnah. Tujuannya adalah untuk mendidik dia agar melaksanakan sunnah. Faqad yakunu jahilan li sunniyatiha, karena terkadang dia tidak tahu anjuran semacam ini. Demikian pula untuk orang yang pilek, maka dia tidak didoakan setelah bersin yang ketiga. Begitu dia bersin 3 kali, wa ba'daha la yushammat, maka setelahnya dia tidak didoakan. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara mauquf dan marfu'. Secara mauquf berarti perkataan Abu Hurairah, marfu' berarti sabda Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, syammit akhaka thalathan, fama zada fahuwa zukam. Doakan saudaramu kalau bersinnya 3 kali. Lebih dari 3, bersin yang keempat, itu pilek. Hadis riwayat Abu Dawud dan statusnya hasan, mauquf wa marfu'. Boleh disebut ini sabda Nabi SAW atau perkataan Abu Hurairah. Dua-duanya hasan. Baik. Karena statusnya hasan bisa jadi dalil. Oleh karena itu kalau lihat ada orang bersin sudah 3 kali, maka doanya untuk bersin yang keempat, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Wa yu'ayyiduhu ma rawahu Muslim fi sahihihi. Dan ini dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa. Beliau pernah mendengar Nabi SAW, ada orang yang bersin di dekat beliau. Faqala lahu, lalu Nabi SAW mendoakannya, yarhamukallah. Dia bersin lagi. Faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu mazkum. Orangnya pilek. Di sini kita lihat hadis riwayat Muslim. Sehingga kalau pilek, maka doanya bukan yarhamukallah, tapi diganti doa yang lain. Fatahassala mimma sabaqa, maka dari apa yang telah lewat penjelasannya, kita mendapatkan kesimpulan annal atisa la yushammat fi halain, bahwa orang yang bersin tidak diberi doa yarhamukallah pada 2 kondisi. Pertama, dia tidak memuji Allah, tidak membaca alhamdulillah. Yang kedua, jika lebih dari 3 kali tidak didoakan karena dia pilek. Baik. Ada hal yang baik yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Saat beliau rahimahullah berada di samping seseorang, lalu orang itu bersin. Wahing. Nah, terus dia diam. Maka Imam Ahmad tanya sama orang itu, kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ahmad mendoakan, yarhamukallah. Karena dia baca alhamdulillah, walaupun pakai trigger ditanya. Mungkin seperti itu yang tadi disampaikan oleh penulis, dalam rangka untuk pendidikan dari seorang ayah kepada anak atau guru kepada murid. Jika mereka bersin kok diam saja, maka kita minta dia untuk membaca alhamdulillah. Baik. Ada satu kisah yang pernah dialami oleh Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Suatu ketika beliau berada di atas perahu. Ya. Kemudian Abu Dawud As-Sijistani melihat dari kejauhan di tepi pantai ada orang yang bersin. Kelihatan. Dan orang itu terlihat membaca alhamdulillah walaupun umi-umi. Oh, dia baca alhamdulillah. Gak ada satupun orang di sekitarnya yang mendoakan yarhamkallah. Maka Imam Abu Dawud As-Sijistani kemudian menyewa skoci, perahu kecil. Beliau sewa perahu kecil untuk menepi ke pantai tadi, menemui orang yang bersin tadi, hanya untuk menyampaikan yarhamukallah. Setelah itu beliau balik lagi. Subhanallah. Ternyata di malam harinya ada salah satu di antara penumpang perahu yang bermimpi. Dalam mimpinya ditunjukkan bahwa
ada malaikat yang menjanjikan uang yang digunakan oleh Abu Dawud untuk nyewa perahu itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau akan mendapatkan surga Allah. Subhanallah. Bermodal sekian dirham misalnya untuk nyewa perahu, hanya untuk menyampaikan doa yarhamukallah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan berupa surga. Semangat mengamalkan sunnah tidak boleh diremehkan. Maka disinilah kita bisa lihat bagaimana orang-orang masa silam dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, sampai harus sewa perahu, kemudian melakukan perjalanan laut untuk mendekat kepada orang yang bersin dan seterusnya. Yang itu butuh effort yang besar, butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya. Tapi mereka tidak takut. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Di sini ada penjelasan tentang sunanut tatha'ub untuk berikutnya ya, berkaitan dengan masalah menguap. Bagaimana adab menguap yang benar, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tunggu sebentar. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kami persilahkan barangkali yang sudah tergabung di Zoom ingin menyampaikan pertanyaan atau sesuatu, kami persilahkan. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Mau menanyakan tentang tadi untuk merawat rambut Ustadz. Apakah ada larangan-larangan dari Nabi SAW tentang memotong rambut bagi wanita atau laki-laki? Mengingat sekarang kan banyak sekali mode-mode dalam potongan rambut. Ada yang pinggirnya itu dihabisi gitu, yang untuk laki-laki. Terus untuk perempuan, untuk akhwat itu apakah ada larangan untuk memotong pendek seberapa gitu Ustadz? Apakah diperbolehkan atau dilarang kalau dipotong pendek? Terus yang kedua untuk hukum untuk meluruskan rambut. Kalau tujuannya untuk merapikan, jadi biar kelihatan rapi untuk di hadapan suami, itu apakah diperbolehkan? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Yang pertama berkaitan dengan rambut laki-laki. Untuk rambut laki-laki pada asalnya lebih longgar dibandingkan wanita. Laki-laki boleh gundul, kalau wanita tidak boleh gundul. Sehingga ketika tahallul, laki-laki bisa melakukan halak, yaitu menggundul rambut. Tapi tidak boleh al-qaza. Bagaimana al-qaza? Al-qaza
dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Lalu ada seorang perawi yang bertanya kepada Imam Nafi' sebagai perawi hadis ini, "Wa mal qaza?" Apa yang dimaksud dengan qaza? Qala, kata Nafi', yuhlaku ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'dun. Mencukur sebagian rambut anak-anak kemudian membiarkan sebagian yang lain. Oleh karena itu, ketika qaza ini dilakukan, maka pilihannya adalah gundul semuanya. Jadi misalnya samping ini sudah dikoza, sudah dicukur, samping kanan atau kiri, atau samping atau belakang atau depan. Jika itu dilakukan, maka pilihannya adalah gundul semuanya. Sehingga potong gundul kuncung, semuanya gundul kecuali atas depan, sedikit bagian atas, bagian ubun-ubun dibiarkan. Praktek seperti ini masuk kategori qaza. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ihlikuhu kullah awitrukuhu kullah. Cukur semuanya atau biarkan semuanya. Sehingga tidak boleh kemudian cukur sebagian, membiarkan sebagian. Nah, batasan qaza adalah ketika dicukur sampai habis. Tapi kalau dipotong pendek, sebagian pendek, sebagian agak panjang. Seperti model potongan sekarang ya. Samping kanan dan kiri itu agak pendek. Belakang agak pendek. Kemudian yang atas agak panjang. Selama tidak sampai ke akar, tidak sampai gundul, maka tidak masuk kategori qaza. Misalnya disisakan setengah senti atau disisakan sekian senti. Tapi ada yang sampai 4 senti, ada yang 3 senti. Sehingga bertahap panjangnya. Seperti ini tidak termasuk qaza. Wallahu alam. Namun larangan qaza di sini sifatnya makruh, dan kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim boleh sebut makruh bil ijma'. Demikian pula kata At-Tibi dalam Syarhul Mishkah. Beliau menyebutkan sifatnya makruh, tidak sampai haram. Wallahu alam. Selanjutnya untuk wanita. Untuk wanita boleh enggak cukur pendek? Wanita diperbolehkan untuk cukur pendek sampai batas mana? Ilal udhunain, sampai telinga. Ya. Baik, jadi wanita boleh cukur pendek sampai telinga. Tujuannya apa? Biar tidak menyamai laki-laki. Sehingga kalaupun potong rambut pendek, ya di sini, sampai telinga sini. Sampai telinga, nah, ini. Jadi nanti rambutnya di sini sampai telinga. Kalau seperti laki-laki, ya pendek-pendek seperti laki-laki kayak gini, ya enggak boleh. Nanti jadinya menyerupai laki-laki. Sehingga wanita boleh cukur pendek, tapi tidak boleh menyerupai laki-laki. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Coba saya bacakan ya, biar jamaah bisa lebih paham. Nah. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hukmu syar'i fi qassi sya'ril mar'ah? Apa hukumnya ketika wanita cukur rambut? Ya. Ilman bi anna an-niyah laysat at-tashabbuh bil ajnabiyyat. Di sini tidak ada niat untuk meniru wanita kafir. Fa ajaba rahimahullah, lalu beliau ngasih jawaban. Qassul mar'ati sya'ra ra'siha. Wanita yang mencukur rambutnya, in kana ala wajhin yushabbihu ayyakuna kara'sir rijal fa in hadha haram. Kalau kemudian dia cukur rambutnya sampai pendek seperti rambut laki-laki, hukumnya haram. Enggak boleh.
bal huwa min kabairidz dzunub, bahkan termasuk di antara dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihati minan nisa'i birrajul, wanita yang niru-niru laki-laki. Wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa, dan laki-laki yang meniru wanita. Tidak boleh. Tasyabbuh seperti itu hukumnya dilarang. Baik. Sehingga batasnya adalah sekiranya pendek itu masih ada ciri khas wanita, boleh. Jadi Anda sendiri sudah bisa ngukur. Oh, model rambut laki-laki kayak gini. Nah, wanita kok cukur seperti model rambut laki-laki, dilarang. Demikian pula wanita tidak boleh meniru model rambut orang kafir. Tidak boleh ya. Ada ciri khas model rambut orang kafir, maka tidak boleh ditiru. Tapi kalau model rambut umum, muslim, kafir, semuanya menggunakan model rambut seperti itu, maka wanita nyukur seperti itu hukumnya boleh, karena tidak ada sisi tasyabbuh. Kemudian tidak boleh gundul rambut, karena gundul rambut ciri khas laki-laki, dan termasuk di antara tasyabbuh terhadap lawan jenis adalah gundul rambut. Lalu bolehkah meluruskan rambut? Insya Allah tidak masalah, karena meluruskan rambut itu sifatnya tidak permanen. Sehingga wanita yang rambutnya bergelombang atau yang rambutnya kriwil misalnya ya, rambutnya spiral, lalu diluruskan untuk dandan di depan suaminya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan mungkin berikutnya. Kami persilahkan. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang itu Ustaz, bersin kalau anak bayi itu yang di bawah 1 tahun yang belum bisa berbicara itu, kalau dia bersin itu bagaimana Ustaz? Apa orang tuanya membacakan ucapan alhamdulillah atau bagaimana Ustaz? Kemudian kalau kita keadaan sholat bersin, apa membaca alhamdulillah juga atau tidak? Kemudian satu lagi, kalau yang rambutnya masih hitam, apakah boleh kita mewarnai rambut selain warna maksudnya yang belum ada uban gitu Ustaz, masih hitam rambutnya diberi warna Ustaz. Cukup itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sudah kita sampaikan mengenai anjuran untuk mendoakan itu hanya berlaku bagi yang membaca hamdalah. Lalu bagaimana jika yang bersin adalah anak kecil? Coba kita tampilkan fatwa berikut ini. Di sini ada keterangan, idza kana as-sabiyyu mumayyizan, apabila anak itu sudah tamyiz, bisa memahami ketika diajari, maka disyariatkan untuk diajari dan diajarkan adab memuji Allah ketika bersin. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak untuk membaca bismillah ketika makan. Wa yu'allamu saghirun wa qaribu ahdin bi islamin alhamdulillah. Dan ulama menganjurkan agar seseorang mengajarkan kepada anak kecil atau orang yang baru masuk Islam untuk membaca alhamdulillah. Baik, ini kalau sudah bisa diajari, misalnya usia 5 tahun, usia bahkan 4 tahun. Kalau bersin baca apa? Dia bisa alhamdulillah, maka nanti kita doakan yarhamukallah. Kemudian di sini ada catatan, idza kana tiflan saghiran, kalau yang bersin adalah anak bayi, anak kecil, lam yablugh haddat ta'allum, belum bisa diajari, dan bahkan belum bisa ditalkin untuk mengucapkan alhamdulillah. Faqad dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat, ila anna waliyahu yahmadu anhu, dianjurkan bagi walinya untuk membaca alhamdulillah atas nama anak ini. Lakin al-adhhar anna al-hamda innama yutlabu minal atis, namun
pendapat yang lebih tepat ya, bahwa alhamdulillah itu dibaca oleh yang bersin. Wala yanubu anhu ghairuhu fihi, dan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Lakin law da'alahu bima yunasibul hal minar rahmah wassalah, akan tetapi kalau sebatas mendoakan kebaikan agar dia dirahmati, diperbaiki dan semacamnya, fanarju alla yakuna bihi ba'sun, kami berharap itu bukan hal yang dilarang. Li'annahu laysa mufritan fi tarkil hamdi, karena yang namanya anak dia tidak sedang meninggalkan alhamdulillah dengan sengaja. Wa du'a'u limithlihi masyru'un fil jumlah, sementara mendoakan anak itu disyariatkan secara umum. Lakinil aula, namun selayaknya alla yattakhidha sunnatan ratibah, agar tidak dijadikan sebagai rutinitas. Sekarang kita lihat keterangan Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah. Dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Ibnu Muflih mengatakan, warawa Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah, pernah meriwayatkan dari Al-Hasan. Beliau pernah ditanya tentang anis sabi as-saghir, anak kecil yang ya'tis, yang bersin. Yuqalu lahu, maka beliau ngasih jawaban, kalau anak kecil bersin, maka yuqalu lahu burika fihi, maka dia didoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Anak kecil bersin, barakallahu fiik. Wa qala sahibun nadhm, penulis kitab An-Nadhm mengatakan, in atasa sabiyun, kalau anak kecil itu bersin, alimal hamdu lillah, dan dia tahu alhamdulillah, thumma qil yarhamukallah, dia diajari alhamdulillah, kemudian jika dia mengucapkan, maka kita doakan alhamdulillah. Au burika fihi, atau kita doakan keberkahan. Wa yu'allimu radd, dan kita ajarkan dia untuk memberi jawaban. Wa in kana tiflan, tapi kalau dia bayi, hamidallaha waliyuhu, maka yang memuji Allah adalah walinya, ibunya atau bapaknya. Au man hadarahu, atau orang yang hadir di situ. Wa qila lahu nahu dzalik, dan ada pendapat yang semisal dengan ini. Demikian keterangan dari Al-Hasan, dan dhahirnya di sini adalah Hasan Al-Basri. Baik. Qala Ibnu Muflih, kata Ibnu Muflih, amma kaunuhu yu'allam alhamda fawadi. Kata Ibnu Muflih, kalau diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah, kita setuju. Wa amma ta'limuhu ar-radda, adapun kita ajarkan dia untuk menjawab, fayatawajjahu fihi ma sabaqa fi raddis salam, maka ini sebagaimana yang kita ajarkan untuk menjawab salam. Yakni min adamil jam'i bainahuma, lakin dhahiru ma sabaqa min kalami ghairihi annahu yud'a lahu. Maksudnya adalah kita ajarkan dia menjawab salam atau memberi salam, bukan gabungan, bukan dua-duanya. Namun yang bisa kita simpulkan dari perkataannya sebelumnya, anak yang bersin didoakan. Wa illam yahmadillah, walaupun dia tidak memuji Allah. Ya. Misalnya didoakan dengan kalimat burika fihi, semoga Allah memberkaimu, barakallahu fiik, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian kutipan dalam Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Selanjutnya, bagi orang yang bersin ketika sholat, maka dia boleh membaca alhamdulillah, tapi tidak boleh ganggu yang lain. Ya. Namun yang lain tidak boleh mendoakan yarhamkallah. Dan itu pernah terjadi pada sahabat Muawiyah Ibnul Hakam. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang sahabat yang bersin ketika sholat jamaah, dan Muawiyah Ibnul Hakam ketika itu baru saja masuk Islam. Lalu sahabat yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah mengucapkan yarhamukallah. Maka saat Muawiyah mengucapkan yarhamukallah sedang sholat, para sahabat ngelirik ke arah Muawiyah.
Lalu dia bilang, "Madza tanduruna ilayya?" Kenapa kalian lihat-lihat aku? Nah, akhirnya dia ditabok, kemudian dia diam. Lalu selesai sholat, Nabi SAW tanya, siapa yang tadi sempat ramai, bikin gaduh ketika sholat? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna hadis salah la yasluhu fihi min kalamin nas. Kalau lagi sholat itu tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara. Innama huwa dzikrun wa qiraatul Qur'an. Isi sholat itu membaca Quran, zikir, bacaan-bacaan sholat. Sehingga tidak boleh ngobrol, walaupun bahasa Arab. Karena yang diomongkan Muawiyah ini bahasa Arab. Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Muawiyah ibn al-Hakam. Sehingga ini dalil bahwasanya kalau bersin boleh membaca Alhamdulillah, tapi tidak didoakan. Sehingga yang lain tetap diam, tidak membaca yarhamukallah. Wallahu alam. Lalu mengenai semir rambut. Untuk rambut yang masih hitam, apakah boleh? Jika tujuannya untuk berhias di hadapan suami, untuk keindahan, insya Allah tidak masalah. Karena tidak dilarang untuk menyemir rambut dengan selain warna hitam, ya, kecuali jika tujuannya untuk tasyabbuh, meniru orang kafir. Kalau tujuannya untuk tasyabbuh, meniru orang kafir, misalnya ada model semiran tertentu gaya orang kafir, biru, merah kayak supporter bola itu ya. Ya kita niru-niru kayak gitu enggak boleh. Kebiasaan orang kafir jangan ditiru. Wallahu alam. Nah. Baik, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana di saat kita sholat tiba-tiba kita bersin? Apakah kita mengucap Alhamdulillah atau kita diam saja karena kita dalam keadaan sholat, Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan bagi wanita kan rambutnya panjang gitu ya, sementara kan tidak boleh menyerupai punuk unta. Kalau panjang itu diikatnya harus di bawah, apakah seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita tampilkan hadis berikut ini. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, ini perawi hadisnya. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang bersin. Faqultu, lalu Muawiyah ibn al-Hakam mengucapkan yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Akhirnya jamaah yang lain pada ngelirik Muawiyah. Mereka pada melihatku. Fakultu wasukla ummiyah. Masya'nukum. Celaka kalian, ngapain kalian ngelirik-ngelirik aku? Tanduruna ilayya. Kalian lihat-lihat aku. Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadhihim. Lalu para sahabat menepuk tangannya di paha mereka. Menepuk tangan mereka di paha mereka, di paha masing-masing. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka menyuruhku untuk diam, maka aku pun diam. Selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya. Kata Muawiyah, fa bi abi huwa wa ummi, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Belum pernah aku melihat ada guru yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala darabani wala syatamani. Rasulullah SAW tidak membentakku, tidak memukulku, tidak menghinaku. Padahal Muawiyah sudah takut ketika itu. Wah,
gimana ini? Dan beliau baru saja masuk Islam. Qala, Nabi SAW mengatakan, inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kalau sholat itu nggak boleh ngomong. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Isi sholat itu tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Nah, sehingga ini jadi dalil kalau bersin baca alhamdulillah boleh, tapi yang lain tidak boleh mengucapkan yarhamkallah. Wallahu alam. Selanjutnya tentang rambut wanita yang panjang dan diberi jilbab, maka rambut itu tidak digelung lalu dijadikan gelungan di atas, tapi mungkin cukup ditekuk, digelung, ditaruh bawah, atau tekukannya ditaruh bawah, sehingga dengan demikian nanti tidak sampai ada seperti punuk onta di kepalanya. Masalah teknisnya saya kurang paham, tapi intinya jangan membuat jendolan di atas, ya, jangan membuat punuk onta di atas, namun rambutnya ditaruh di bawah. Wallahu a'lam. Dan jika keberatan karena terlalu panjang, barangkali pilihannya adalah sebaiknya dipotong agar tidak terlalu memberatkan ketika harus ngurusi rambut, ya, dalam setiap waktu dan keadaan. Nah, baik. Mungkin itu, jika sudah tidak ada yang mau disampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.